Silakan. Kayak gini, posisiku masuk majikan kan baru 7 bulan. Dari dari bulan 6 tanggal dari bulan 6 tanggal 3. Terus aku sama majikan tidak ada kecocokan seperti itu. Tapi majikan tidak mau mengeluarkan atau tidak ada kata-kata mau kamu keluar, aku nggak suka kamu, atau notis ada pembicaraan lah kayak gitu, nggak ada. Terus posisi pasporku itu pasporku itu habisnya bulan 5 tanggal 9. Terus visaku habisnya tanggal 24 bulan 4. Nah, aku itu mau ambil pasporku di agent tidak boleh sama sekali. Kayak ditahan. Takutnya kayak aku itu mau pinjam bank, padahal riwayat bookinganku itu udah sampai tak batalin itu 3 kali. Terus kira-kira kalau aku notis duluan, aku notis di bulan besok setelah aku gajian, kan otomatis kan aku keluar kan 1 bulan setelah itu ya, otomatis bulan 4 tanggal 4 kan ya. Itu kira-kira kalau aku keluar dari sini itu bermasalah enggak? Visamu habisnya tanggal? Visamu habis ya? Visanya habis tanggal? Visanya habis tanggal 24. Bulan 4. Terus kamu mau keluarnya bulan? Pengenku notisnya nanti setelah aku gajian di tanggal 4 bulan depan ini. Oke. Lah visamu kalau nggak di-extend nih, posisinya apa nggak bahaya? Kamu nggak cari majikan lagi? Posisinya agentku yang jahat ya, Miss ya. Agentnya tidak membantu sama sekali. Iya kan? Ditahan. Ya karena itu Mbak, cari agent kan harusnya hati-hati. Miss Yuni sudah wanti-wanti. Jangan cari agent yang... Sorry Miss, itu agentku dari Indo dulu kok. Aku di sini udah 4 tahun lebih. Lah iya, berarti kan walaupun dari Indo dulu nyatanya ya nggak membantu kamu kan? Iya. Hah? Ini kemarin itu aku yang sama majikan ini ya. Sama majikan ini aku difinishkan di tanggal 14. Terus aku cinta sama majikan barunya di tanggal 20. 1 minggu kemudian di tahun 2022 ya. Aku keluar Januari. Terus Januari aku keluar, agentku bilang ke aku sini, kamu bisa nggak nunggu di agent dulu 2 minggu, soalnya majikan kamu mau lebaran di Cina. Oh, it's okay kalau 2 minggu ya Miss ya. Kan aku nggak keberatan sih 2 minggu. 2 minggu kemudian aku tanya gimana, kapan aku masuk majikan nih kok, kan aku gitu ya. Terus dia bilangnya gini, sorry, kok mau isi ya, cuma bilangnya kayak gitu doang kan. Terus setelah itu tak tanya lagi kira-kira, kan itu aku tanya lagi ketika aku 1 bulan di situ. Kira-kira kalau memang masih lama, aku minta tolong ditanyain ke majikan. Nunggu di Indo boleh nggak sih? Daripada aku nunggu di sini, aku nggak kerja nggak apa, aku nanti gak beli tiket sendiri nggak apa-apa wis. Berarti kan aku udah ngasih jalan nih ke agentku kan. Terus agentku bilang, mana bisa, kamu nggak ada visa loh. Kalau aku nggak ada visa berarti aku belum diputus kontrak dong, gituin. Terus dia cuma bilang mau isi ya gitu doang sampai akhirnya di bulan 3. Di bulan 3 itu aku diajak ke rumah majikanku yang lama. Terus di-extend visa. Loh, berarti kan aku masih hari ini extend visa, berarti aku belum diputus dong, gituin loh. Kok mau isi ya kayak gitu. Lalu 4 hari kemudian aku disuruh ke imigrasi buat kausan buju itu loh, terus aku sampai imigrasi itu cuma dibilang kayak gini, kamu nanti ke imigrasi ya, kamu taruh di nomor 23. Oh oke.
dia nggak bilang apa-apa, ini tuh buat nurunin visa atau apa-apa, dia itu nggak bilang sama sekali. Aku sampai di imigrasi, dari Dunmun ke imigrasi itu, aku telepon dia, kok kok ditanya-tanya, kamu mau buat apa, bahasa kencing, buat apa, kayak gitu. Oh enggak tahu aku, agenku cuma suruh naruh di nomor 23, tapi enggak ada, jadi tak taruh di sini, kayak gitu. Lalu sih, aku telepon agenku, cuma bilang gini, wah kamu ini, pulang, kayak gitu. Aku kayaknya kan, terus ternyata buat, aku bilang, kau bujuk ya. Terus dia bilang, oh oke, gitu doang. Terus ngapain gitu, aku dari teman suruh ke imigrasi, terus dari imigrasi aku cuma tanya, nggak disuruh, langsung disuruh balik kayak gitu loh. Lalu aku visaku turun di tanggal 12-an, kalau nggak 13. Aku belum boleh langsung ambil, tapi aku disuruh ambil di bulan 4 tanggal 24. Terus aku tanya, kapan aku masuk majikan? Tunggu dulu. Ternyata aku masuk majikannya itu di bulan 6 tanggal 3. Itu aku nggak kerja, nggak apa selama itu. Terus ketika aku difinishin di tanggal 14 itu, ternyata pembantu yang baru sebelum aku itu, visa dia itu baru turun di tanggal 14 itu. Jadi hitungannya kan sampai tanggal 20 aku Cimeng itu kan dia masih 1 minggu, mah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaanku, kan visaku ini kan habis kan ya, kayak gitu kan. Visaku habis di tanggal 24 bulan 4 besok kan. Terus pasporku habisnya bulan 5. Nah, majikan kayak, aku dengar majikan itu nyari pembantu baru lagi, tapi dengan atas nama cucunya, bukan yang ngajeng aku. Nah, dia nggak bicara apa-apa denganku, maksudnya kayak gimana. Cuma aku setiap hari itu disindirin sampai kayak capek gitu loh. Kerjaan juga nggak ada benernya kan. Jam 11 lebih itu baru masak. Jam 11, jam setengah 12 itu baru masak malam itu. Terus paginya bangun kan juga jam setengah 7 sih. Jadi kayak setahun itu kayak nggak ada apa-apanya kayak gitu loh. Maksudnya kayak ampun kayak gitu loh. Yang jadi pertanyaan nanti ketika aku keluar itu kan kurang 1 bulan nih kayak gitu loh. Pasporku kan hitungannya. Itu bermasalah atau enggak? Atau aku nunggu majikanku aja yang kalau majikanku notis aku itu kayaknya nggak mungkin, soalnya dari pembantu sebelumnya itu dia yang disuruh notis kayak gitu. Licik pokoknya, udah kong kali kong banget sama si agent kayak gitu. Oke. Jadi Pertanyaan saya satu, kamu masih ingin cari majikan lagi atau enggak? Aku kayaknya pengen istirahat dulu deh, soalnya capek ya, pikirannya lelah kayak gitu. Oke. Kalau kamu sudah tidak ingin kembali lagi ke Hong Kong, nggak ada masalah. Kalau kamu masih punya keinginan untuk balik lagi ke Hong Kong, kamu harus berhati-hati mengambil tindakan. Karena sekali komen jelek tentang kamu di imigrasi, kelar hidup kita. Jadi, kalau menurut pendapat saya nggak tahu nih, kamu nyatanya sudah bisa bertahan 1 tahun. Tunggu beberapa bulan lagi sampai. Belum ada 1 tahun hitungannya. Berapa lama kamu? Aku masuk majikan bulan 6 ini. Bulan 6 kemarin ini. Oke. Kan kamu baru masuk kemarin nih. Kalau menurut pendapatku adalah lebih baik kamu buat paspor baru dulu. Buat paspor? Betul. Jadi kalau sampai mereka tidak membuatkan paspor ke kamu karena yang menahan paspor adalah agent atau majikan, mereka yang salah sayang. Tapi kalau hari ini kamu terburu-buru pulang karena kebakar emosi, merasa marah karena tidak dihargai, kamu akan menyesal suatu saat. Karena sekarang kamu lagi marah nih, lagi kecewa. Jadi apapun kamu ingin melakukannya secepat mungkin, tapi kamu akan menyesal di belakang. Kamu sudah bisa bertahan nih beberapa bulan nih. Ya sudah 6-7 bulan. Jadi kan eman toh. Jadi jangan mengambil keputusan saat marah sayang. Kamu akan menyesal. Berapa banyak orang yang sudah menyesal? Enggak bisa. Aku nih kan udah ke agensi beberapa kali kan. Minta
akunya kan nggak punya nomornya sih yang ngejeng aku. Aku kan nggak serumah sama yang ngejeng aku, tapi aku satu rumah sama neneknya. Terus ketika aku bilang ke dia nggak ngerespon sama sekali ketika bertemu, dan bertemu pun jarang, mungkin bisa dikatakan 1 bulan sekali tuh belum tentu kayak gitu kan. Nah, aku bilang lah ke agentku bilang, kamu nggak bisa nih bicara sendiri sama majikanmu. Loh, paspor kan ditahan sama kamu, jadi kan aku mintanya ke kamu mas, saat gituin. Tapi kan kamu harus minta izin ke majikanmu. Ini kan hakku kan, apa gitu. Tapi kan apa itu kamu harus lewat majikanmu. Iya, aku tahu, tapi ini aku butuh bikin paspor baru, karena gitu ya. Terus dianya, mana bisa kamu bicara dulu sama majikan kamu kayak gitu. Lalu aku telepon lah. Aku langsung, ini kamu tak kasih nomor majikanmu, kamu telepon sendiri sama majikanmu kayak gitu kan. Terus majikanku itu nggak ngerespon, nggak buka chatku, nggak apa sama sekali. Oke. Rasa bodoh gitu loh. Oke, berarti kamu harus lapor sama KJRI sayang di lantai 1. Kapan kamu libur, kamu cerita. Gitu ya? Iya, kamu ceritakan apa yang terjadi. Biar agentmu yang ditelepon sama KJRI. Oke. Terima kasih ya Miss ya. Siap. Sini aku tahu daripada aku tanya ke teman kan. Coba nanya gini kan lebih banyak bicara kan, takutnya malah jadi pikiran kayak gitu. Oke. Jadi langsung ke KJRI di lantai 1 di pengaduan. Kamu ceritakan visamu sudah mepet. Dan ingat kamu jangan bilang kalau mau nge-break dulu sayang. Buat paspor dulu. Ngerti? Jadi jangan emosi terus mengambil keputusan. Aku tidak ingin kamu menyesal. Ngerti? Oke, siap. Iya sayang, sama-sama. Bye-bye. Oke, jangan mengambil keputusan saat marah. Jangan mengambil keputusan saat emosi, karena kamu akan menyesal di suatu saat. Apalagi posisi paspormu sudah mepet tembok, jadi kamu tidak bisa melakukan apapun, aktivitas apapun, dan bagaimanapun juga. Jadi jangan pernah mengambil keputusan saat kamu marah. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi lancing dulu. Tahan emosimu dulu. Karena ingat, apa yang kita lakukan hari ini itu akan berakibat di masa depan. Apa yang terjadi hari ini karena kelakuan kita di masa depan. Ya, contohnya saya pribadi, karena saya dulu bekerja di agent, sekarang saya sudah bisa berbicara tentang agent. Terima kasih. Dan ada telepon masuk lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi.